Baik, pada simulasi ini kita akan mencoba melihat bagaimana desain sebuah ruang itu dapat dievaluasi tingkat keamanan atau risikonya terhadap COVID melalui pendekatan social distancing. Ruangan tersebut terdiri atas sejumlah zona, cuman yang kita evaluasi adalah zona LF1, sementara zona yang lainnya LF2 tidak kita evaluasi. Ini menunjukkan manajemen dari ruang tersebut, mungkin ada berbeda manajernya. Nah, zona ini memiliki panjang 20 meter, lebar 5 meter, sehingga kita memperoleh luasan sekitar 100 square meter. Kemudian orang yang melaluinya itu memiliki safety radius 2 meter, sehingga diperkirakan memiliki ruang square sekitar 16 square meter per person. Kemudian kombinasi keduanya ini itu akan menghasilkan number of allowable people, jumlah orang yang diperbolehkan berada di sana sekitar 6 orang, sehingga kalau lebih dari 6 orang akan menimbulkan status zona merah. Bisa juga dihitung melalui safe density, tinggal dibalik aja persamaannya sehingga menghasilkan 0,16 square meter per person, sehingga kalau lebih dari 0,16 square meter per person akan menimbulkan status merah. Pada perhitungan ini kita akan menggunakan indikator kedua, yaitu safe density. Kemudian selain informasi ini, kita memperoleh informasi pula bahwa jumlah orang yang mengunjungi tempat tersebut yang berjalan itu 2 orang per menit dengan kecepatan 0,10 meter per menit. Kemudian aturan yang memperbolehkan waktu tinggal di dalam ruang ini sekitar 0,5 menit. Sehingga dengan kombinasi informasi ini kita memperoleh maksimum capacity-nya adalah 6 orang. Ya, pada simulasi ini kita akan mensimulasikan senario pertama di mana kita akan membiarkan ruang ini berjalan tanpa aturan. Tidak ada intervensi atau pengawasan terhadap kepadatan ruang. Kita melihat masih statusnya safe. Ya, kemudian mulai tumbuh kepadatan, garis coklat. Pindah ke status hazardous, risiko. Naik lagi sehingga masuk ke kondisi infectious. Pada senario kedua ini kita akan memperlihatkan bagaimana sebuah ruang itu jika risiko-risiko pelanggaran social distancing atau risiko-risiko penularan itu dikelola. Jadi ada pengawasan terhadap kepadatan ruang tersebut yang kita simbolkan dengan intervensi pemodelan add regulate. Ya, terjadi pertumbuhan. Saat kuning kita intervensi. Kita melihat bahwa terjadi penurunan akibat intervensi.
Kita lepaskan lagi intervensinya. Ya, tumbuh lagi dan kembali masuk ke fase infectious. Pemodelan yang kita lakukan tadi untuk menerjemahkan pergerakan orang itu dilakukan dengan proses modeling atau agent-based modeling. Kemudian agent-based ini diterjemahkan ke dalam sistem dynamics. Kemudian kita membuat sejumlah grafik untuk melakukan tes sensitivity, apakah model kita berjalan dengan baik. Kemudian peralihan dari safe, hazardous atau risky ke infectious ditentukan oleh safety density. Yang kita tetapkan bahwa jika dia lebih dari 0,16 maka akan masuk ke infectious. Kemudian kita menetapkan transisi dari safe ke risky atau hazardous sekitar 0,04. Jika kita run tanpa intervensi, maka akan terjadi hal sebagai berikut. Jika kita mengelola ini dengan mengawasinya dengan intervensi, maka akan terjadi hal sebagai berikut. Ya, ini akan tumbuh menjadi zona kuning atau hazardous. Ya, kita intervensi. Akan ada penurunan. Kita lepas lagi. Maka ini akan tumbuh terus jika tidak dikontrol hingga mencapai infectious. Jika kita bandingkan antara suatu ruang yang memang didesain dengan suatu manajemen sistem dengan pengamatan terhadap safe density, maka kita akan melihat bahwa jika tidak terjadi pengelolaan yang baik, maka safe density ini akan naik terus, sehingga ruang tersebut akan beralih dari safe menuju kuning, hazardous, kemudian infectious. Sedangkan ruang yang dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen social distancing, protokol kesehatan, maka kita akan melihat bahwa akan terjadi ketika melewati fase kuning, hazardous, itu akan diintervensi, sehingga akan mampu ruangan tersebut kembali normal, dan kita bisa melihat perbandingan dari grafik jumlah orang yang stay di dalam ruang tersebut ini terus karena tanpa ada regulasi atau tanpa pemantauan intervensi. Sementara ini akan ada efek dari pengaturan, ya, misalnya ada larangan untuk memasuki ruang tersebut pada periode-periode tertentu, sehingga terjadi penurunan jumlah orang yang berdiam atau bermukim di ruang tersebut.